masih ingin mengupas tuntas dan akan membuka fakta kebenaran tentang kasus saudara Joshua yang katanya ditembak mati oleh Barada E dalam kasus pelecehan seksual. Tapi Nyai tidak percaya kalau Joshua itu mencemek-cemek itu istri jenderal. Nyai nggak percaya. Masa iya sih Joshua nafsu sama emak-emak gitu loh. Ya, daripada dia cemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada emak-emak yang seumuran emaknya, mending dia pakai PSK. Masih muda, cantik, ya kan? Mungkin masih nafsuin gitu loh. Kalau emak-emak apa, udah turun mesin juga kan? Ya nggak, apalagi kalau wanita kalau udah beranak 2 atau 3 ya udah turun mesin lah. Mau dirawat seperti apapun ya dalamnya udah hancur gitu loh. Ya bukan, dia kadang kesal juga gitu loh. Lalu katanya ada masalah perselingkuhan. Saudara J meniduri, katanya ini mohon maaf ya, istri Kadif Propam ini selingkuh. Ada kameranya. Terlalu banyak gitu loh. Statement-statement liar gitu yang Nyai dengar. Tapi sekali lagi Nyai tidak percaya kalau saudara J ini bersalah. Ada kasus lain yang lebih besar yang diketahui oleh saudara J sehingga harus dia dihabisi agar tidak bersuara. Jadi bukan masalah perselingkuhan, bukan masalah pelecehan, tapi ada kasus lain yang lebih besar lagi dari itu. Yang ditakuti oleh Kadif Propam, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Itu yang Nyai lihat dari batin Nyai. Kenapa? Katanya, aku dilecehin. Apa yang dilecehinnya apa, Bu? Anda dicemek-cemek yang mana? Buktiin, diperkosa. Ada nggak hasil visum diperkosanya? Kan ada pasti visum-visum. Ada pemaksaan kepada alat kelaminnya. Tapi kan tidak ada bukti visumnya. Lalu kan dilecehkan Anda di kamar. Lah bagaimana mau dilecehkan, orang baru pulang pergi bersama-sama? Lalu si bapak kan masih ada di sekitar situ. Di rumahnya juga banyak orang. Nggak mungkin Brigadir J ini berani melakukan pelecehan. Nyai nggak percaya, sekali lagi Nyai bilang Nyai tidak percaya Joshua bersalah dalam pelecehan seksual. Lalu katanya lagi, iya, ini yang Nyai dengar ya kabar-kabarnya nih. Ya karena dia itu ini kurang ajar sama istri komandan. Bagaimana dia mau kurang ajar sama istri komandan? Brigadir J-nya aja sedang mengejar karirnya loh. Dia ingin naik pangkat, begitu dia naik pangkat dia mau nikah dengan tunangannya. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Gak masuk akal, yang cerdas dia bikin senarionya yang biar Nyai nggak bisa menelaah gitu loh, ya, yang cerdas deh gitu loh. Jangan, aduh ini mah kayak drama Korea yang, aduh udahlah Nyai pusing banget dengarnya. Cuman Nyai mau bertanya nih kepada si Ibu Putri ya, yang terhormat ya. Anda minta di perlindungan kepada LPSK. Pertanyaan Nyai, Anda itu minta perlindungan dari apa? Toh tersangkanya saudara J kan udah mati, ditembak, disiksa, dibunuh. Jadi apa? Minta perlindungan sama siapa? Takut sama siapa? Si ibu ini takut sama siapa? Sama rohnya si Joshua. Kalau takut sama arwahnya si Joshua, bukan minta perlindungan sama LPSK, Bu. Tapi minta perlindungan sama kiai atau dukun. Ya, yang berurusan dengan roh-roh gitu ya. LPSK tuh bisa apa menghadapi arwahnya Joshua? Anda takut? Ya udah bicara jujur aja. Apa yang harus Anda tutup-tutupi? Ya, tapi mungkin ya namanya juga dia menjaga nama baik suaminya, tentu ada yang dia korbankan, yaitu kebenaran. Nah, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuktikan fakta kebenaran di atas kebenaran. Dan sekali lagi Nyai katakan, apabila betul Brigadir J ini mati ditembak, tapi kenapa di mayatnya itu ada luka panjang segini, ya, dari sini sampai ke perut. Itu luka tembakan, emang dia si pelurunya jalan langsung begini gitu ya. Baru kali ini ada peluru jalan-jalan di perut, ya. Lalu ada lagi luka sayatan, luka di sini. Itu sudah dijahit juga. Benjol di sini, benjol di sana, tangannya remuk. Nyai punya videonya. Tapi bukan di handphone Nyai. Nyai lihat di sebuah handphone seseorang yang sangat dipercaya dan itu ada di lingkungan si kepolisian sendiri. Nah, lalu Nyai mau mengatakan,
kepada Ibu Putri, apabila Anda punya anak laki-laki diperlakukan seperti saudara J, dituduh, difitnah, dibunuh, disiksa, seperti yang dialami oleh saudara Joshua, apa yang Anda rasakan? Anda seorang wanita melahirkan seorang anak. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang ibu melihat anaknya disiksa, dibunuh, difitnah? Itu saja Nyai katakan. Katakanlah Bu, kebenaran di atas kebenaran. Anda harusnya lebih takut kepada Allah, kepada dosa, pada siksa Allah. Karena mungkin di dunia Anda merasa nyaman-nyaman saja. Tapi ingat, segala perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kesenangan di dunia ini hanya bersifat sementara. Takutlah kepada Tuhan, azab Tuhan Ibu. Anda orang yang beriman, Anda orang yang bertuhan, Anda yang beragama, takutlah akan dosa kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Sekali lagi Nyai katakan kepada Bapak Jenderal, ingat Pak, kebenaran di atas kebenaran akan terungkap seadil-adilnya. Dan Nyai yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatannya di hadapan para penguasa-penguasa yang bersikap zalim kepada rakyat kecil. Nyai pastikan itu. Ingat Bapak Jenderal, katakanlah yang benar di atas kebenaran. Takutlah kepada Tuhan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda akan selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, sebelum terungkap dengan benar apa yang sedang terjadi pada saat ini terkait dengan polisi tembak polisi, dalam keterangan Polri, kita akan terus kawal kasus ini sampai mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya supaya keluarga mendapatkan keadilan dari hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kita akan kawal kasus ini ya. Baik, kita akan melihat berita utamanya. Di sini sudah ada berita subang.com dengan judul disebut tidak akur dengan istri Polwan cantik Rita Yuliana dikaitkan kasus Verdi Sambo, dan juga di sini di GPNN Polri klaim sudah periksa Irjen Verdi Sambo lebih dari sekali. Sang istri tanda tanya. Dan dari TV One, sedikit demi sedikit sosok Putri Chandrawati yang sebenarnya sudah mulai terungkap, istri dari Verdi Sambo. Baik, apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung sesuatu hal yang menjadi pertimbangan untuk kita cermati bersama, karena memang ada banyak kejanggalan yang tidak masuk akal dari keterangan Polri kepada keluarga dan kepada publik. Nah, kita buka berita ini dari TV One. Sedikit demi sedikit sosok Putri Chandrawati yang sebenarnya mulai terungkap. Ternyata istri Irjen Verdi Sambo itu terkenal di kegiatan ini. Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, Brigadir Yosua ajudan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, tewas setelah terlibat adu tembak dengan rekannya sendiri sesama anggota Polri yaitu Barada E, menurut keterangan Polri. Peristiwa adu tembak tersebut disebut terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Untuk diketahui, Brigadir J atau Brigadir Yosua merupakan anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas Putri Chandrawati, istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sementara Barada E adalah anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP aksi adu tembak maut itu disebut bermula saat Brigadir J atau Brigadir Yosua memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Menurut keterangan Polri, di kamar itu Brigadir J atau Brigadir Yosua disebut melecehkan istri Kadif Propam Polri yang kemudian berteriak minta tolong. Adapun Barada E yang mendengar teriakan itu pun langsung menuju lokasi bersuara berasal. Singkat cerita, Brigadir J atau Brigadir Yosua justru melepas sejumlah tembakan ke arah Barada E yang datang sebanyak 7 tembakan, tetapi satu pun tidak mengenai Barada E, dan ini menjadi pertanyaan publik. Seorang sniper yang sudah terlatih tidak bisa menembak dalam jarak dekat, itu menjadi tanda tanya. Kemudian Barada E pun lantas membalas tembakan itu hingga menewaskan Brigadir J atau Brigadir Yosua
dengan 5 tembakan. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Dituduh melecehkan istri Verdi Sambo. Peristiwa ini seolah berbumbu drama. Di balik kasus adu tembak antar polisi itu ada tudingan bahwa Brigadir J atau Brigadir Yosua nekat memasuki kamar istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Terkait hal itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan aksi penembakan yang dilakukan Baradae itu dipicu aksi Brigadir J atau Brigadir Yosua yang nekat memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Sosok Irjen Verdi Sambo dan istri Putri Chandrawati. Adapun Brigadir J atau Brigadir Yosua juga dituduh telah melecehkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J menurut keterangan Polri memasuki kamar Brigadir Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan pistol atau senjata. Hal itu disebut terungkap setelah dilakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yakni istri Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Keluarga Brigadir J tak percaya meninggalnya anggota polisi bernama Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua atau Brigadir J menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Dalam sebuah tayangan video Facebook yang diunggah oleh tante Brigadir Yosua atau Brigadir J, Rohani Simajuntak pada Sabtu 9 Juli 2022 memperlihatkan tangisan histeris sang ibunda anggota polisi itu. Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan istri Yosua atau Brigadir J. Sang ibunda yang tak terima Brigadir Yosua atau Brigadir J tewas ditembak itu tampak menangis meraung-raung dan teriak histeri saat melihat anaknya sudah tak bernyawa. Dalam tayangan video itu, ibunda Brigadir Yosua atau Brigadir J yang terus-menerus menangis dan tak berhenti berteriak menyebut bahwa ia tak percaya kalau anaknya yang disayangi itu sudah tewas terbunuh. Momen saat ibunda Brigadir Yosua atau Brigadir J menangis kematian anaknya, dia katakan, "Tuhan tolonglah kami, mama sudah tak bisa bernapas nak mama tak bisa bernapas, kau sangat tulus nak, kau anak yang tulus nak," teriak ibunda Brigadir Yosua atau Brigadir J seperti dalam tayangan video di Facebook Rohani Simajuntak itu. Menurut sang ibunda, Brigadir Yosua atau Brigadir J merupakan sosok anak yang baik dan tak pernah mengeluh. Kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J seolah seperti mimpi buruk bagi sang ibunda. Adapun ibunda Brigadir J tak percaya anaknya melakukan hal senonoh seperti yang dituduhkan kepada Brigadir J. Oke teman-teman sekalian, bagaimana tanggapannya terkait dengan istri dari Verdi Sambo ini? Nah, kita akan lihat lagi berita ini dari beberapa media yang akan menjadi bahan diskusi kita. Teman-teman bisa berdiskusi melalui kolom komentar ya, bisa memberikan tanggapan seperti apa. Istri Irjen Verdi Sambo berpotensi alami PTSD, psikologi perlu waktu buat healing katanya. Nah, sudah disampaikan oleh tadi Nyai Dewi Tanjung ya, bahwa itu sesuatu hal yang tidak masuk di akal, karena seorang Brigadir J adalah seorang pria muda yang juga punya kesempatan yang besar untuk naik jabatannya, mempertaruhkan jabatan atau karirnya hanya demi nafsu seksual kepada seorang ibu yang sudah berumur, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tentu ini adalah tanda tanya besar bagi kita, kenapa bisa dibuat seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari peristiwa ini. Saya juga secara pribadi tidak percaya dengan tudingan bahwa Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada atasannya yang merupakan istri dari Verdi Sambo. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik ini semua yang perlu diungkap dan perlu diketahui oleh publik. Ada apa di balik kasus seperti ini? Baik teman-teman, bagaimana tanggapannya? Silakan komentari di kolom yang tersedia di bawah ini, dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.